Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Dan kita hari ini berbicara mengenai pendidikan. Tentunya pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan value dari sumber daya manusia yang kuat. Dan juga ini menjadi pondasi untuk kemajuan suatu bangsa. Advokasi adalah langkah nyata untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan. Untuk itu kita akan berbincang dengan narasumber yang begitu spesial juga yang sudah hadir di studio TVRI Sumsel hari ini dengan tema menguatkan pendidikan lewat advokasi. Kita berkenalan dengan ini para generasi muda atau Gen Z yang memang sudah concern terhadap dunia pendidikan. Yang pertama ada M. Dava Satria Gana atau Gana yang merupakan runner-up 1 Putra Pendidikan Sumatera Selatan 2025 dan juga ada Cika Cendikia Nur Humaira yang merupakan runner-up 1 Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2025. Kita berkenalan dulu dengan para generasi zilenial ini yang luar biasa. Seneng deh ngelihat kalian ini seger-seger. Gana, Cika, apa kabarnya? Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita ngobrol mengenai dunia pendidikan dan memang kalian sudah langsung terjun ya karena sebagai pelajar dan ternyata menjadi putra-putri pendidikan Sumatera Selatan juga gitu ya. Oke, mungkin diawali dari sebenarnya yang melatar belakangi kalian ingin menjadi putra-putri pendidikan Sumatera Selatan ini apa? Mungkin dari Gana dulu atau Cika dulu? Bebas. Dari Gana dulu. Dari Gana dulu. Oke, Gana. Jadi yang membelatar belakangi Gana untuk ikut dalam ajang Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan ini karena Gana ingin berkontribusi nyata bagi negara dalam dunia pendidikan dengan advokasi yang Gana bawakan dan dengan platform Putra Putri Pendidikan. Gana harap advokasi yang Gana bawakan dapat berkelanjutan sehingga masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari advokasi yang Gana bawakan ini, Kak. Oke, jadi memang advokasi yang Gana bawakan ini adalah memang bertujuan juga ya untuk membuka gitu ya peluang seluas-luasnya bagi mungkin teman-temannya yang juga seusia kali ya, seperti itu. Oke, nah kalau Cika sendiri gimana, Cika? Kalau Cika sendiri itu Kak, karena seperti yang kita tahu bahwasanya pendidikan adalah kunci untuk masa depan seseorang dan masyarakat luas, makanya Cika tuh pengen untuk berdampak nyata dan berkontribusi langsung dalam hal dunia pendidikan. Karena setelah Cika lihat bahwasanya putra-putri pendidikan ini visi misinya itu selaras dengan apa yang Cika mau untuk memajukan pendidikan kita, Kak. Oke, nah sebenarnya kalian ini kelas berapa sih? Kita belum kenal, udah kenalan, cuman kakak lupa nanya ini kelas berapa kalian ini? Kelas 10 SMA, Kak. Kelas 10 SMA. Oke, di jenjang SMA sama Cika juga? Sama Cika juga. Oke, jadi memang betul-betul masih belia sekali ya, tetapi sudah mengemban tugas sebagai putra-putri pendidikan gitu. Nah, ketika pertama kalian mengemban tugas sebagai putra-putri pendidikan ini, apa sih sebenarnya yang kalian ingin ingin tularkan gitu kepada teman-teman sebaya kalian seperti itu, Gana? Yang Gana pengen tularin ke teman-teman seusia Gana, Kak. Gana pengen mereka tuh jadi generasi muda yang berguna bagi bangsa, Kak. Karena sekarang bisa dibilang anak-anak tuh dibilangnya anak-anak digital yang dimana anak-anak tuh dianggap sering main handphone, sering main mageran. Game. Iya, mageran. Padahal sebenarnya mereka tuh juga bisa bergerak dan berdampak bagi bangsa. Contohnya kayak Gana sama Cika nih menjadi duta pendidikan dan juga kami generasi muda ini berani untuk mengangkat isu-isu pendidikan, Kak. Oke. Dan Cika? Kalau Cika sebenarnya sama sih, Kak. Karena di generasi sekarang itu banyak sekali anak-anak tuh yang kurang peduli terhadap pendidikan. Jadi bagaimana cara kami itu sebenarnya sebuah tantangan juga, Kak. Sebuah tantangan juga bagaimana cara kami mengajak teman-teman seusia kami untuk lebih peduli terhadap pendidikannya gitu. Jadi enggak mengesampingkan pendidikannya.
Luar biasa, ini udah cita-cita yang mulia juga gitu. Nah, tadi Gana juga sempat ngobrol masalah isu-isu pendidikan. Nah, kalau di generasi kalian tuh sebenarnya isu-isu pendidikan seperti apa sih yang membuat mungkin menimbulkan kekhawatiran juga untuk kalian, untuk masa depan bangsa juga. Kalian ini kan sebagai penerus dan beberapa tahun kemudian kalian-kalian ini yang akan menjadi pemimpin gitu. Itu isu-isu pendidikan seperti apa tuh? Isu-isu pendidikan tuh kayak kita bisa lihat mungkin untuk di Kota Palembang di sekitaran Ampera ya Kak. Kita banyak sekali itu ngelihat anak-anak yang berhenti sekolah, mereka rela berjualan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Karena dunia cuman memberikan mereka dua pilihan, yaitu antara mereka bersekolah atau mereka makan. Jadi Gana hadir tuh untuk menimbulkan kembali rasa semangat mereka untuk belajar, walaupun Gana istilahnya nggak bisa ngasih sekolah kepada mereka, tapi Gana tuh pengennya ngasih kesempatan mereka untuk belajar sedikit demi sedikit Kak. Kayak mulai dari Gana ngajak mereka untuk belajar membaca, menulis, ataupun menggambar. Ya, Kak. Itu sudah apa namanya Gana lakukan bersama teman-teman dari Yayasan Putra Putri Pendidikan ini? Udah Kak, bahkan dari masih finalis, Gana udah sama teman-teman udah mulai ngelakuin advokasi itu Kak. Oh, jadi langsung terjun ke lapangan seperti itu. Iya, Cika ya. Ini gimana? Melihat ternyata memang banyak teman-teman seusia kalian yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, katakanlah seperti itu ya. Belum mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka juga mau gitu ya. Hanya karena dengan kondisi dan situasi jadinya harus bisa dibilang yang terparah adalah putus sekolah gitu kan. Nah ini Cika untuk mensupport teman-teman yang seperti itu gimana? Karena Cika juga sudah melihat secara langsung gitu ya bersama Gana. Kalau misalnya Cika sih kebetulan ikut juga kan Kak untuk mengajak adik-adik yang katakanlah putus sekolah gitu untuk belajar membaca, menulis. Nah tapi selain itu Kak, ada juga salah satu isu pendidikan yang sekarang lagi marak itu mengenai penggunaan AI Kak. Oke. Iya. Jadi kan sekarang teknologi semakin maju dan semakin berkembang gitu. Banyak sekali anak-anak itu yang salah untuk menggunakannya. Padahal yang seharusnya itu berdampak positif, yang harusnya tuh berdampak untuk belajar, untuk memajukan anak bangsa itu malah disalahgunakan menjadi seperti mencontek saat ujian seperti itu Kak. Setelah yang Cika temui ya Kak, karena kan kita juga sebagai pelajar jadi tahu. Jadi itu salah satu peran penting kalian juga ya selama mengemban putra-putri pendidikan ini gitu ya. Oke. Salah satunya yang menjadi PR juga adalah dengan kemajuan teknologi yang saat ini menggempur ya arus teknologi yang saat ini. Nah, kalau kalian sendiri sebagai pelajar dan juga mungkin bisa mengajak teman-teman pelajar lainnya untuk memanfaatkan era digital, kemajuan teknologi ini seperti apa seharusnya? Kalau dari Gana, Gana tuh pengen ngajak teman-teman Gana untuk memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan konten-konten edukatif seperti misalnya kegiatan sosial nih Kak, kita ngedatengin panti jompo sama teman-teman atau panti asuhan, habis itu berbagi, membaca buku bersama anak-anak di pinggiran, ataupun melakukan kegiatan cinta bumi Kak, kayak kita membuang sampah gitu kan, mengikuti volunteer atau kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi tetap aktif gitu ya di media sosial ya. Benar, Cika Kak. juga seperti itu ya. Iya, benar Kak. Tapi media sosialnya digunakan untuk hal-hal yang positif seperti itu. Tapi apa namanya, kalau kalian melihat sekarang ini teman-teman ya seusia kalian memanfaatkan media sosial sebagai platform yang memang seharusnya memberikan konten-konten yang bermanfaat gitu. Tetapi yang kalian lihat nih sekarang seperti apa, Cika? Kalau misalnya yang Cika lihat sekarang itu mungkin ada beberapa individu yang memang juga ikut menyebarkan konten-konten mengenai edukasi ya Kak. Tapi beberapa di antaranya itu masih menyebarkan seperti hal-hal atau berita-berita hoax yang
belum diketahui faktanya Kak. Jadi setelah Cika lihat sih seperti itu ya Kak. Oke, jadi memang seharusnya memang harus bijak ya Iya, untuk benar. menggunakan media sosial, kemudian memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini ya. Nah, kalau saat ini advokasi yang kalian jalankan selama ini lebih banyak di bidang apa untuk putra-putri pendidikan? Mungkin kami lebih banyak di advokasi pendidikannya Kak. Pendidikan apa dan saja? sosial mungkin Kak. Sosial, oke. Karena kebetulan Gana sama Cika ada advokasi berdua. Setelah kami dinobatkan sebagai runner up 1, kami membuat advokasi yang namanya itu Stand with Gana Cika. Oh ya, apa tuh? Jadi Stand with Gana Cika itu advokasi yang kami bikin untuk mengangkat isu pendidikan, pariwisata, dan juga kesehatan. Nah, jadi Stand with Gana Cika itu dalam advokasi pendidikan, kami mengajak anak-anak untuk beredukasi, belajar bersama, menggambar, membaca. Untuk pariwisata, kami mempromosikan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang seperti museum atau Bukit Siguntang gitu, ataupun kuliner. Untuk kesehatan, kami manfaatkan kesehatan Go Healthy. Itu kayak tentang cinta bumi Kak, buang sampah pada tempatnya, ataupun seperti apa ya Kak namanya tuh, menghindari pernikahan di usia dini. Oh, itu apa namanya, untuk di bidang sosialnya juga ya itu Iya. ya. Oh, jadi tidak hanya pendidikan tok ya. Jadi berbagai bidang gitu ya. Iya. Bisa sosial, budaya ya, pariwisata juga, kesehatan juga seperti Iya. itu. Iya, Kak. Banyak sekali gitu manfaatnya. Nah, kalau Cika sendiri gimana dengan kamu menjabat sebagai putri pendidikan ini kan banyak banget tugasnya gitu kan. Ini menurut kamu seperti apa? Apakah ini menjadi pengalaman yang baru buat kamu, menjadi ajang juga untuk kamu lebih meningkatkan value kamu gitu ya? Gimana menurut Cika? Tentunya menjadi putri pendidikan ini tuh sebuah hal yang baru Kak, dan juga sebuah tanggung jawab yang besar bagi Cika. Karena kan kita tuh harus menjadi contoh bagi masyarakat luas, di mana kita peduli terhadap pendidikan dan juga mengenai advokasi yang disampaikan oleh Gana itu. Kami juga mengangkat mengenai kesehatan mental anak Kak, karena seperti yang kita tahu bahwasanya pada zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak yang ketika belajarnya itu nggak senang gitu ya Kak, atau nggak merasa senang gitu. Itu biasanya tuh berdampak lah bagi kesehatan mentalnya. ya, Iya, mental benar, health kesehatan ya. mentalnya, mental illness-nya Iya, gitu. yang sedang digencar-gencarkan Iya. juga nih, bagaimana kita menjaga kesehatan mental di era-era seperti ini saat ini dengan gempuran kecanggihan teknologi, Iya, benar, kemudian maraknya berbagai kasus, apalagi di dunia pendidikan, bullying ya, Iya, bullying, dan cyberbullying kasus-kasus gitu. kekerasan terhadap anak lainnya gitu ya. Menarik ya Gana sama Cika. Nanti kita ngobrol lagi, kita lanjutkan obrolan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa.
Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Kita masih ngobrol dengan tema menguatkan pendidikan lewat advokasi. Tentunya masih bersama Chika dan Gana, putra-putri runner-up putra-putri pendidikan Sumatera Selatan 2025. Ini yang para generasi zilenial yang memang benar-benar berkontribusi nyata ya terhadap dunia pendidikan. Kita lanjutkan perbincangan kita ke Gana dan Chika yang hari ini sudah hadir. Gana, kalau melihat tantangan di dunia pendidikan saat ini, kamu melihatnya seperti apa sih, Gan? Tantangan dalam dunia pendidikan saat ini yaitu tentang ekonomi, Kak. Ekonomi, oke. Gana jelasin kembali, banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi tadi, Kak. Iya. Sedih ya? Sedih sebenarnya, Kak. Iya. Mereka banyak sekali berjualan ke pinggir jalan. Padahal sebenarnya di seusia mereka itu, mereka seharusnya belajar dalam kelas, bermain bersama teman, tetapi mereka lebih memilih untuk berjualan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi, menurut Gana tantangan terbesar dalam dunia pendidikan itu sekarang ini, Kak. Karena hak pendidikan anak itu di Indonesia sekarang belum seutuhnya setara dan merata bagi semua, Kak. Oke, itu juga yang menjadi prioritas kamu ya, untuk apa yang ke depan bisa dilakukan gitu ya. Oke, kalau Chika sendiri gitu, melihat tantangan di dunia pendidikan saat ini apa kalau menurut Chika? Kalau menurut Chika sih lebih ke sosial, Kak. Sosial, ya. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang itu lagi maraknya sekali bullying, Kak. Dan itu sering kali terjadi pada anak-anak sekolah gitu. Mulai dari bullying fisik, cyberbullying, ataupun bullying verbal. Itu sangat. Oke. Jadi seharusnya apa nih yang kita harus lakukan gitu ya untuk meminimalisir minimal ya kasus-kasus bullying, terutama di lingkungan sekolah, lingkungan terdekat kalian gitu? Kalau misalnya untuk meminimalisir itu lebih ke memberi edukasi ataupun sosialisasi, Kak, tentang apa sih bahayanya bullying itu gitu, dan apa sih dampak bagi korban dan juga pelaku, karena biasanya seseorang yang menjadi pelaku bullying itu juga memiliki latar belakang mengapa beliau melakukan bullying tersebut. Oh gitu, iya sih ya. Memang sedih juga ya. Ekonomi juga menjadi sebuah PR yang luar biasa ya, dampak ekonomi. Kemudian di sektor itu juga sosial juga menjadi concern ya seharusnya bagi kita. Nah, Kakak penasaran sebenarnya apa sih cita-cita kalian ini? Soalnya apakah ada benang merahnya nih dengan konsentrasi kalian misalnya di bidang ekonomi dan bidang sosial gini. Untuk Gana sendiri? Kalau Gana, cita-cita Gana itu pengen jadi dokter spesialis anak, Kak. Oke, kesehatan ya? Iya, kesehatan. Di dunia kesehatan, oke. Kalau Chika? Kalau Chika pengennya jadi psikolog sih, Kak. Psikolog, iya, karena advokasi yang Chika jalankan juga saat ini tuh mengenai tentang kesehatan mental anak. Oke. Nah, setelah mengemban ini sebagai runner-up satu putra-putri pendidikan gini, ini ada langkah ke depankah yang akan kalian fokuskan gitu setelah pemilihan ini? Apakah ke nasional kah atau apa? Ada, Kak, kebetulan Gana dan Chika, insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan 6 akan diberangkatkan ke nasional. Ke ajang mewakili Sumsel, ke ajang putra-putri pendidikan Indonesia. Oke, 2026 ini. Sama ya ini Chika. Iya, ini apa namanya, prepare-nya apa nih? Apa yang akan kalian bawakan ketika nanti dan apa yang kalian akan suarakan ketika mengikuti ajang putra-putri pendidikan nasional gitu. Ini isunya akan lebih berkembang dong ya, secara nasional, secara global. Apa yang sudah kalian persiapkan? Kalau misalnya untuk persiapan, mungkin persiapan untuk advokasi kami sendiri, Kak. Jadi advokasi kami itu lebih dirincikan gitu, atau lebih Ditekan. Iya, ditekan gitu. Jadi
kami tuh mengangkat mengenai hak pendidikan anak dan juga kesehatan mental anak, Kak. Oke, itu ya, hak pendidikan dan juga kesehatan mental. Iya. Ini sama Cika dan Gana? Sama, Kak. Sama, Kak. Sama. Kebetulan Advokasinya sama. lebih serius ke sana ya? Iya. Lebih concern ke sana. Oke, ini ngebahas mengenai mental health dan hak pendidikan. pendidikan. Iya. Apa yang akan dibawakan? Kami akan membawakan keduanya bersama advokasi kami, Stand with Gana Cika. Oke. Kami akan menyuarakan pendidikan anak-anak, membawa suara mereka ke pejabat-pejabat daerah di kancah nasional. Kami akan membawakan suara mereka dan kami harap pendidikan Indonesia dapat lebih setara lah, Kak. Oke. Untuk anak-anak. Apa kesetaraan di dunia pendidikan itu bisa dirasakan ya oleh teman-teman kalian juga yang misalnya di bawah garis kemiskinan seperti itu ya, agar mendapatkan pendidikan yang layak gitu, yang sama. Kalau Cika sendiri gimana? Kalau Cika kebetulan karena advokasi kami juga Sama. sama gitu Oke. ya, Kak, satu visi misi. Oke, Jadi iya. kurang lebih sama lah seperti jawaban Gana tadi, Kak. Oke. Nah, persiapannya apa? Prepare-nya apa lagi nih untuk menuju ke ajang nasional? Mungkin selain dari advokasi, kami ada latihan kayak public speaking. Iya, benar. Habis itu mungkin kami sekarang lagi sibuk-sibuknya mau bikin video profile, Kak. Oke. Itu mengangkat tentang isu pendidikan, advokasi kami bawakan, lalu tentang diri dan tempat lahir. Oh, berarti membawakan tentang memperkenalkan tentang Sumatera Selatan juga ya. Iya. Budayaannya juga seperti itu. Oke. Dan juga nambahin nih, Kak. Iya, iya, boleh juga. Ada Go Healthy Project, Kak. Nah, project apa ini tuh? itu adalah project dari Putra Putri Indonesia. Di mana Go Healthy Project ini bagaimana cara kami untuk mengajak masyarakat luas itu untuk peduli terhadap lingkungan, Kak. Oke. Jadi itu selain masalah-masalah itu tadi juga lingkungan juga Iya, ya. lingkungan. Ini kan kalian ini juga pelajar. Kemudian mengemban tugas sebagai putra-putri pendidikan seperti ini. Ini ngatur waktunya kayak gimana? Cara Gana sama Ini kan pasti ya, ngatur Iya. waktu kan, pasti kan. Apakah masih dibantu oleh orang tua? Apakah memang kalian sendiri yang sudah punya prepare gitu masih? kalau Gana sama Cika itu, Kak, membagi waktunya itu Gana sama Cika usahain kalau di waktu libur sekolah Gana sama Cika tuh ngelakuin advokasi, Kak. Kami entah itu ke museum Oke. ataupun melakukan advokasi pendidikan dan mungkin sosial tadi ya, Kak, kayak ke panti-panti gitu, Kak. Jadi Gana sama Cika tuh selalu ngusahain tiap hari Sabtu dan Minggu tuh ketemu untuk bikin konten, Kak. Oh gitu. Kalau Senin sampai Jumat sekolah gitu Iya. ya. Benar. Jadi kegiatannya di Sabtu dan Minggu. Iya, pada saat gitu. weekend. Tapi dukungan dari sekolah gimana? Jika mungkin. Kalau dukungan dari sekolah, alhamdulillah sih, Kak, sekolah sangat mendukung Oke. gitu. Karena kan ini juga berdampak pada pendidikan di Indonesia. Ah gitu ya. Jadi selain mendapat dukungan dari sekolah, dari lingkungan keluarga juga ya. Iya, tentunya. Disupport penuh ya ini ya. Iya, Kak. Alhamdulillah. Oke, kalau untuk teman-teman dekatnya sendiri gimana? Ketika kalian teman-teman tahu nih kalian sudah menjadi putra-putri pendidikan. Nah, tanggapan teman-teman gimana di sekolah? Yang pasti teman-teman tuh waktu lihat Gana dinobatkan sebagai runner up 1 putra pendidikan tuh mereka tuh kayak heboh banget, Kak, gitu. Hebohnya? Iya, kayak bilang, Gana serius kamu jadi putra pendidikan kayak gitu. Karena yang mereka tahu nih, Kak, Gana dulu SMP tuh orangnya tuh kalau dibilang tuh introvert, Kak. Oke, kurang berani. Ya, kurang berani untuk tampil ke depan. Terus tiba-tiba menjadi Tiba-tiba menjadi putra pendidikan itu kan aneh kan pasti mereka kan. Kayak biasanya paling belakang, tiba-tiba maju ke depan, ngomong lagi ke depan orang banyak gitu, Kak. Oke. Jadi tapi mensupport ya? Iya, mensupport, Kak. Teman-teman ya. Kalau Cika sendiri gimana? Tentunya pada saat pertama kali dengar kalau misalnya Cika jadi putri pendidikan, mereka tuh bangga, Kak. Terus sangat nge-support gitu dengan kayak, wah ada putri pendidikan nih di kelas kita gitu. Gitu aja sih, Kak, sebenarnya. Dan support juga kayak suka ngerekamin gitu kalau misalnya Cika buat konten gitu, Cika minta tolong kan begitu. Oke. Kalian sendiri menggunakan data atau riset nggak sih dalam melakukan advokasi ini? Menggunakan, Iya, Kak. tentunya, Iya, Kak. ada data dan riset. Iya. Oke, dari mana saja itu?
Kami cari data dari saya itu dari Google, Kak. Google, oke. Kami mencari apa saja masalah di lingkungan tersebut yang tempat akan kami melakukan advokasi tersebut, Kak. Misalnya kayak tadi kurangnya pendidikan atau lingkungan yang tercemar gitu, Kak. Oke. Jadi kami memahami situasi di lingkungan tersebut, lalu kami menyiapkan tujuan apa yang akan kami bawakan ke lokasi tersebut sehingga tidak ada lagi yang namanya tuh kayak kita bingung lah di sana mau ngapain, Kak, karena semua tuh udah tertata. Jadi udah terstruktur ya. Iya. Oh, sudah dirinci apa saja permasalahan-permasalahan yang harus dibenahi gitu ya. Nah, kalau Cika sendiri data dan risetnya Kalau data dan risetnya, kalau misalnya Gana biasanya nyari dari Google, Iya. Kak. Nah, kalau Cika biasanya nyari dari jurnal, Kak. dari jurnal. Iya, Oke. jadi biasanya kan banyak sekali orang-orang yang sudah meneliti terlebih dahulu gitu mengenai pendidikan di Kota Palembang ini seperti apa gitu. Nah, jadi bagaimana cara kami itu menganalisis hal-hal yang sudah diteliti tadi dan bagaimana cara kami membawa yang sudah diteliti tadi menjadi lebih baik seperti itu. Tuh ya, wow, ternyata seru banget ya ngobrol bareng Gen Z yang concern juga terhadap dunia pendidikan, Gana dan juga Cika. Mungkin satu nih pesan, ini nggak terasa udah 30 menit ya kita ngobrolnya. Pesan untuk teman-teman kalian ya. Katakanlah sebagai motivasi gitu untuk teman-teman kalian seusia kalian. Boleh deh dari Gana dulu. Mungkin dari Gana pesan untuk teman-teman seusia Gana atau generasi muda lainnya, kalian jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, terus berani untuk maju ke depan, karena semuanya itu bisa kita lakukan jika kita berani untuk tampil ke depan dan melawan rasa ketakutan itu. Jangan pernah takut untuk dibicarakan orang dari belakang, karena mereka membicarakan kita itu, mereka belum bisa untuk meniru kegiatan seperti kita ini. Oke, jadi intinya mengisi hal-hal dengan hal yang positif. Ya di usia muda. Cika, sedikit. Kalau misalnya dari Cika sendiri untuk teman-teman teruslah peduli terhadap pendidikan kamu karena pendidikan adalah sebuah kunci untuk masa depan. Jadi kita meraih kesuksesan kita dengan pendidikan. Dan juga janganlah takut untuk memulai, karena jika kita tidak memulai dari sekarang, lalu kapan kita akan memulai? Luar biasa nih ya. Kalau generasi muda di Indonesia nih kayak gini semua, insya Allah Indonesia akan maju nih ke depannya. Wow, terima kasih Gana dan Cika sudah hadir di studio TVRI Sumsel dan berbagi ya untuk teman-teman yang sedang nonton ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Arika Sari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.